kalau mau ngelakuin sesuatu harus full ngelakuinnya, jangan setengah-setengah. Ketika cinta itu dibilang bahwa butuh pengorbanan, berarti lu nggak cinta kan? Artinya apa? Masih ada perhitungannya kan gitu. Iya, saya pengen banget sih Pak ikut juara di luar. Ya kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang bisa jadi pengalaman juga. Ketemu teman-teman kayak teman-teman dari sana, belajar banyak sih Pak kalau saya udah di sana. Karena Ya. ya itu mimpi segala umat lah, segala umat sepeda kalau misalkan harus lomba di kejuaraan dunia tuh udah mimpi semua orang. Oke, iya hari ini kedatangan tamu spesial dan ini unik banget. Anak muda, pinter, dan juga apa namanya, nggak semua perempuan-perempuan suka dengan apa yang dia lakukan. Itu menurut gua nggak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah dia punya apresiasi luar biasa, yaitu bisa mencapai tingkat nasional dan internasional. Ini yang paling penting. Hari ini telah hadir Ayasha atau Naila Ayasha atau yang suka dipanggil dengan Ayasha. Kenapa sih? Kenapa nggak dipanggil Naila atau Ayasha? Apa Naila sih? Gue lebih suka manggilnya Naila daripada Saya juga Ayasha. kurang tahu Pak. Orang tua saya yang Hah? manggil saya itu Pak. Oh gitu. Ayasha sampai sekarang gitu ya? Iya. Saya juga bingung kenapa bukan Oh, nama pertama yang dipanggil orang Pak. Mungkin kita lu kayak punya nama ke panggung mana? barat-baratan Pak. Jadi nama belakang yang dipanggil. Oh gitu ya. Biar kelihatan Melayu ya. Jawa Iya. Palembang ya. Benar ya Jawa Palembang ya? Tepat sekali. Waduh, wong gitu galau ya, Paca Ida ya. Oke, thank you Yasa udah mau join bergabung di podcast kita kali ini Cerita Binusian. Hari ini akan mengulik seorang Ayasha yang kita harapkan cerita ini hanya didapat dari Cerita Binusian karena kita ingin mengangkat sosok-sosok Binusian yang punya sesuatu lah yang bisa yang bisa memberikan satu inspirasi ya. Nggak harus besar, kecil, sedang, besar itu nggak terlalu masalah. Yang penting bagaimana apa yang dilakukan ini memberikan dampak buat orang banyak, at least minimal buat diri sendiri. Bahkan Ayasha ini nggak main-main loh membawa nama harum Indonesia. Ayasha selain mahasiswa dia juga ada seorang atlet sepeda. Tunggu dulu, sepedanya kayak apa? Kita tanya langsung ya. Hai Ayasha, Halo atlet Pak. sepeda apa nih? Kalau gue ada yang baca ininya nih gila juga nih ya, Sepeda nggak motor Pak. main-main loh. Nggak semua orang loh. Cerita dong. Sepeda downhill. Jadi apa nih Pak yang harus saya ceritain? Kira. Downhill ya, downhill. Tadi apa downhill ya benar ya? Iya downhill Pak. Nah itu dia, nggak semua orang atau nggak semua perempuan loh. Anak muda yang suka sepedanya downhill. Bukan sepeda cantik gitu, bukan loh ya. Gimana ceritanya? Awalnya lah Iya. dulu suka dengan downhill. Jadi awalnya tuh panjang banget sih Pak sebenarnya ceritanya. Dari Hmm. saya kecil emang saya tuh ada di keluarga, emang keluarga sport lah Hmm. dibilangnya. Emang kita cinta olahraga. Orang tua Hmm. saya juga kebetulan ayah saya dulu sempat jadi atlet Oke. berkuda, dia berkuda dressage. Wow, berkuda. Haha. Iya, dan ya turun ke saya gitu Pak. Jadi Hmm. kebetulan saya juga bertiga kakak beradik, kita nggak ada yang bisa diem nih Pak. Kita tuh miracle atau apa. Jadi ya kalau Kelihatan. misalkan cuma di sekolah aja takutnya malah nanti kemana-mana gitu habis sekolah malah menyimpang. Jadi akhirnya orang tua saya arahin ke olahraga. Jadi dari kecil saya udah banyak banget Pak olahraga, semua olahraga lah. Anything that you can think of, saya udah pernah cobain semuanya. Dari Dan olahraga. akhirnya lari ke sepeda? Dan akhirnya lari ke sepeda ya tentunya karena apa ya, jadi dulu pas kelas SD kelas 3 atau 4 gitu saya lagi zaman-zamannya dulu sepeda lipat Pak. Nah, ya. Nah di zaman itu saya langsung minta beli orang tua saya sepeda lipat. Dibeliin lah sepeda lipat.
kita main keliling komplek, keliling Sudirman, waktu itu zaman-zaman CFD masih sepi-sepi CFD, kita ke CFD, keluarga juga pada CFD. Nah terus kalau pas pulang ke rumah, bukannya saya malah naruh sepeda gitu, kayak bersih sepeda, sih bukan naruh sepeda Pak, saya malah lompat-lompat. Trotoar saya lompatin, oleh tidur saya lompatin gitu. Dengan sepeda lipat tuh? Iya bener, turun ada tangga, jadi masih itu depan masjid. Depan ada tangga orang-orang kayak, waduh ayah sih turun tangga gitu. Iya makanya, udah kayak kuda ya, sepeda apa kuda tuh ya. Makanya, emang sebenarnya sepeda lipat gak proper untuk dipakai untuk hal-hal kayak gitu emang. Ya iyalah, betul. Ya kalau sepeda lipat jangan dibuat lompat-lompat kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua saya kayak berpikir, wah ini gak tepat nih kalau pakai sepeda lipat. Akhirnya dibeliinlah sepeda yang cocok untuk olahraga kayak gitu, sepeda kayak gitu. Akhirnya saya dibeliin mountain bike. Jadi dulu langsung saya dibeliin mountain bike itu, main-main ayah saya juga beli, dan saya cobain trek-trek di sekitar Jakarta sini. Dulu ada trek di Bukit, ada di Jalur Pipagas, dulu di BSD sana. Iya, ya, BSD saya tahu. Juga. Jadi saya belajar gimana kontur tanah dan lain-lain tuh di sana. Jadi pertama itu treknya sebenarnya cross country, tapi saya ya belajar banyak lah di trek itu. Terus di situ ada namanya Mami Bike Shop, ada salah satu toko sepeda gitu yang terkenal banget zaman dulu, dan di situ ada timnya. Nah, saya ditawarin sama orang-orang sekitar sana, suruh, wah ini kalau kamu suka kayak gini, kan cewek dikit kan Pak pada saat itu. Buat main sepeda itu ya ada mungkin tante-tante, tapi seumuran saya masih kecil, masih SD, itu udah pengen main sepeda tuh sedikit lah, rata-rata udah buka semua. Terus akhirnya kayak, wah ini berpotensi nih, ya udah kamu ikut aja tuh Mami Bike Shop. Saya ikutan lah, namanya Numbers. Jadi di sana saya ikutan, terus diarahin gimana mau sepeda apa gitu, udah ada semua di sana. Terus di sana juga ya diajarin dari basic lah sepedahan. Terus di sana juga saya pikirin kalau saya mau jadi atlet sepeda itu pertama kita harus main BMX dulu. Jadi akhirnya saya main BMX. Iya. Justru makin tertantang ya dengan mencoba sesuatu yang baru gitu ya, lihat-lihat, bahkan mencoba trek-trek baru tadi ya di Pipagas BSD gitu kan, dan akhirnya tertantang, dan akhirnya ketemu dengan satu toko yang akhirnya bagaimana ternyata orang melihat bahwa ayah saya ini potensial sekali nih untuk bisa menjadi seorang atlet sepeda downhill gitu ya, dan akhirnya diarahkan pada saat itu ya. Iya benar. Dan akhirnya kenapa akhirnya memilih oke lah ini kayaknya gue nggak nanggung nih, ya udahlah gue sekalian jadi atlet. Siapa yang mendorong akhirnya jadi atlet ya? Kalau hanya sekedar hobi ya hobi aja gitu ya. Jadi dulu kan ya biasalah Pak, anak kecil apa zaman SD gitu kan, kita setiap hari, kalau sekarang Pak anak-anak juga kan nonton YouTube kan setiap hari. Nah saya juga kayak gitu Pak, salah satu ya dulu sebenarnya. Oke. Nyarinya sepeda ya, nyarinya sepeda gitu di YouTube-nya. Dulu tuh saya cuma tahu ada 3 cabang olahraga sepeda. Jadi yang saya tahu tuh cuma 4 sebenarnya. Road bike, cross country, dirt jump, sama downhill. Nah, tapi saya nggak bisa ngebedain nih dirt jump sama downhill tuh apa bedanya. Jadi saya di Google, di YouTube, akhirnya saya nemu lah video-video, wah downhill seru nih, mirip-mirip dirt jump tapi lebih ekstrim gitu. Dari gunung, turun dari atas gunung. Dulu kan kalau di zaman dulu tuh ada namanya perlombaan Red Bull Rampage, itu di Amerika. Terus itu kayak dari gunung kapur gitu, mereka lompat-lompat gitu kayak ke bawah cepet-cepetan, yang paling cepet ya dia menangnya. Terus saya dari situ terus saya pengen ngeliat nih di Indonesia tuh ada apa sih downhill di Indonesia, olahraga kayak gimana kan. Terus saya pengen lihat itu. Terus saya nemu ada salah satu tokoh atlet sepeda yang menurut saya, wah ini mah gue banget nih, ini pengen banget gitu. Nih. Iya, namanya itu namanya Rizal Santi, kalau nggak tahu. Dulu dia sempat Ratu Downhill Asia di Asia. Jadi dia salah satu atlet downhill terbaik lah di Asia pada awal 2000-an, 2000 sampai 2010 lah, dia paling topnya lah. Jadi, itu yang akhirnya menginspirasi nih ceritanya ya.
bener banget. Jadi wah, seorang sosok terinspirasi banget. Ayasa. Ha. Masih Hmm, kecil udah hmm. pengen bersusanti. Apa-apa kalau ngomong tuh di sekolah pasti gue pengen jadi apa? Pengen jadi Susanti gitu. Jadi ya Terus gitu, Mbak. sepeda apa tuh? Iya, jadi semua orang juga dari dulu saya juga Aha. udah dikenal dari pas saya sekolah juga saya dikenal karena ayah pasti ayah sepeda karena ngomongin setiap kali Oh, di sekolah juga ngomongnya sepeda mulu. Jadi ah, emang iya suka iya. banget. Ada benar-benar. Ada titik yang akhirnya pada saat itu ya udahlah jadi atlet aja atau nggak diseriusin memang akhirnya dari yang tadi udah mulai terinspirasi dan lain sebagainya. Siapa yang mendorong akhirnya dari keluarga gitu? Ya udahlah kamu jadi atlet aja atau nggak usah nanggung-nanggung gitu. Sebenarnya kalau dari keluarga sih, kalau tentang Hmm. didorong jadi apa juga saya nggak ada dorongan sendiri ya. Tapi orang tua Hmm, saya hmm. selalu bilang kalau misalkan mau mau sesuatu itu kalau mau ngelakuin sesuatu harus full ngelakuinnya jangan setengah-setengah. Oke, Jadi oke. ya itu bagi semuanya, bagi kuliah, bekerja mungkin atau sepeda juga saya ngelakuin nggak boleh setengah-setengah. Jadi apapun yang saya lakuin, organisasi Iya, lah atau apa itu juga nggak boleh iya, setengah-setengah. Jadi kalau iya. ngelakuin harus bener-bener push over my limit gitu Pak. Jadi dia harus Oke. sampai top-topnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah kayak dapat semua ilmunya baru baru bisa keluar lah dari dunia itu. Oke, oke, oke. Dan akhirnya menjadi salah satu atlet Pelada Isi DKI Jakarta ya, Benar dengan banget Pak. nomor spesialis MTB FTD. Downhill and BMX Race, bener ya? Benar Pak. Jadi Itu status itu dicapai dengan sendirinya atau memang ada prestasi-prestasi dulu yang harus diraih sehingga tercetusnya bahwa ini spesialnya di sini gitu ya? Atau di awal mau udah di setup bahwa ayah saya ini menjadi satu spesialis di MTB downhill sendiri atau sebenarnya seperti itu apa? bisa bisa menjadi pilihan atau mungkin bisa diarahin juga sih Pak. Kalau mungkin Hmm, di daerah kayak daerah Malang atau daerah-daerah di hmm, luar yang hmm, emang di kota itu banyak banyak peminat untuk jadi atlet sepeda itu mungkin bisa diarahin. hmm, Jadi kalau biasanya kalau di Malang tuh saya dengar-dengar dari teman saya yang emang orang Malang, hmm, dia ada namanya apa kalau sekolah-sekolah olahraga gitu, dia di hmm, sekolah itu mereka diarahin pertama nanti seleksi untuk jadi atlet apa gitu. Nanti diarahin dari ya, pelatihnya tuh udah ngarahin, oh kamu nih atlet ini, kalau ada downhill kamu oke, atlet BMX, kamu atlet road bike atau gimana gimana. Tapi kalau di ya, Jakarta karena kebetulan agak sedikit ini peminat peminat olahraga sepedanya, jadi saya bisa hmm, pilih hmm. secara bebas dan emang saya lebih lebih cenderung ke downhill dan emang skillnya terasa di sana jadi ya saya pengennya di downhill sama BMX gitu Pak. Oke, oke. Wow, wow. Ini di usianya baru 17 tahun. Iya pasti Cie. itu pas itu Sweet sekarang 17 ya. sekarang Ini 20 Pak. 20 ya. Di zaman itu ya. Tapi Iya. prestasi pada saat usia 17 tahun itu juara satu Banyuwangi BMX International Round 2. Waduh, ini kejuaraan nasional downhill, juara dua di Lubuk Linggau. Lalu juga juara dua kejuaraan terbuka downhill ya, Perhutani Race Tangkuban Perahu. Lalu juga kejuaraan Indonesia Downhill Round 2 ya, juara dua. Lalu juara dua juga Banyuwangi BMX International Round, kejuaraan Indonesia Downhill Round 2 juga, juara tiga di Bromo. Waduh, ini kejuaraan nasional BMX 2018. Ini tes terakhir tes prapon ya di 2016. Ini nggak main-main loh. Ya begitulah Pak kehidupan saya setiap hari lomba gitu. Tapi tapi saya nangkap apa yang tadi di Ayah sampaikan ya. Tadi kan pesannya bahwa kalau melakukan satu jangan setengah-setengah gitu ya, benar ya? Benar banget Pak. Maksimal apa yang dilakuin Nah, dan dilihat dari apa yang prestasi atau apresiasi yang didapat ini, saya pikir memang memang Ayasa menjalankan pesan-pesan itu ya. Nah ini yang mungkin nggak mudah dan semua orang juga bisa lakukan gitu ya. Ini apakah pilihan hidupnya Ayasha atau hanya pilihan sekedar hidup. menjalani hidup aja? Pilihan Gimana ya hidup sebagai anak sih muda nih? ya ini sebenarnya hobi aja sih Pak. Tapi ya Oh iya. karena hobi ini jadi tiba-tiba jadi pekerjaan Pak. Jadi ya udah kita Oke, jalanin aja karena jalanin seru aja ya. juga Pak. Jadi dapat duit juga di sini.
Ada Lumayan kan. cuannya ya. Ada cuannya ya. Ya, menarik. Gue menemukan Naila Ayasha ini di kelas gitu ya, dengan ketika di kelas ada apa seperti biasa gitu ya, pagi-pagi kelas 7.20. 7.20 masih pada kriep-kriep semua Baru gitu buka mata, itu dan Pak. dengan profiling profiling zoomnya dengan gambar apa namanya Ayasha dengan sepedanya gitu. Ini kayaknya fotonya ini banget ya, apa namanya, sesuatu banget gitu. Itu foto kapan tuh Ayasha? Foto Itu itu. foto beberapa bulan yang lalu sih Pak. Itu saya lagi ada photoshoot tim saya. Terus Aha, emang itu lagi kayak rebranding tim gitu. Terus aha. ya kebetulan saya request, mau foto yang dari belakang dong, saya bilang kayak gitu. Terus ya udah Iya, ini lama kayaknya fotonya icon di lumayan grup bagus, ya jadi nih. saya jadi Asik. profile picture di mana. Kayaknya di grupnya jadi model ininya ya, model grupnya ya nih, Ayasa sebagai ikonnya gitu ya di grupnya Kebetulan gitu ya. memang saya perempuan sendiri, jadi ya kebetulan paling cantik sendiri Pak. Jadi Oke, oke. Ya akhirnya menggelitik saya untuk ini siapa sih anak ini gitu ya. Hanya sekedar hobi, ternyata gila setelah dilihat dari apa prestasinya, bukan main-main juga. Menarik untuk kita ceritakan hari ini, makanya diundang untuk di podcast Cerita Binesian ya. Nah, Ayasa juga sekarang kuliah ya, masih kuliah dan juga menjalani kegiatan ini juga. Ya juga balance harusnya dengan kehidupan sosialnya gitu ya, main, ya ketemu dengan teman, ngobrol apa segala macam. Bagaimana nih membagi waktunya ya? Dan prestasi yang dicapai juga bukan hanya sekedar prestasi loh. Butuh effort juga yang luar biasa. Bagaimana membagi waktunya atau balance life-nya gimana sih, Yasa? kalau bagi waktu sih sebenarnya Hmm. gampang sih Pak, asik. Gak boleh meremehkan juga. Saya Yes. tuh kayak udah Hmm. naturally gitu, kayak di gifted Oke. sama Tuhan aja. Kayak Aha. jadwal kuliah tiba-tiba semua Jumat satu minggu kosong gitu tiba-tiba. Jadi kan saya kalau balapan kan selalu Jumat satu minggu pasti ininya. Apa Oke. perginya Jumat Ya, satu minggu balapan. Jadi ya, ternyata ya, pas ya. lihat jadwal kuliah tiba-tiba Jumat satu minggu kosong. Wah ini Oh, GSLC ya? emang udah ditakdirkan gitu Pak. Terus tapi Deklarasikan gitu kadang-kadang ya? suka keteteran juga Oke. kalau misalnya ada Hmm. kelas pengganti atau mungkin tugas-tugas yang mendadak-mendadak itu kan kadang-kadang suka keteteran, tapi ya tetap harus dijalanin karena menurut Iya. saya pendidikan nomor satu Pak. Jadi Ya. yang pertama kita, walaupun saya jadi atlet, tapi saya juga gak mungkin selamanya ada di olahraga. Maksudnya bukan selamanya saya jadi profesional sebagai atlet, kan pasti ada masa Hmm. pensiunnya juga. Tapi Hmm. yang Hmm. nggak bisa kemana-mana tuh cuma ilmu pengetahuan Pak. Oh, ini dia penting banget nih anak muda yang satu ini gitu ya. Menarik Iya. sih. Ya, artinya saya pernah mendapat satu apa namanya quotes ya. Ada orang-orang bijak kayak yang mengatakan bahwa ketika lu cinta nggak ada lagi yang namanya pengorbanan. Ketika lu apa namanya, Bener, iya, bener. ketika cinta itu dibilang bahwa butuh pengorbanan, berarti lu nggak cinta kan? Artinya apa? Masih ada perhitungannya kan gitu loh. Nah, ya yang tadi ya Ayasa bilang bahwa semuanya mengalir begitu aja. Mungkin karena kecintaannya itu ya. Ya pengorbanan waktu itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Artinya karena memang cinta dengan apa yang dilakukan. Setuju nggak dengan hal itu? Setuju sih Pak. Kayak ya udah, kalau misalkan harus kuliah, karena saya juga cinta dua-duanya Pak. Kuliah saya juga Aha. suka kuliah, sepeda juga saya suka sepeda. Jadi kalau misalkan emang pertama saya, karena prioritas saya pertama sepeda kuliah, jadi Aha. ya kalau misalkan sepeda mengganggu kuliah ya saya singkirin dulu sepedanya. Nanti kalau misalkan Hmm, hmm, udah hmm. selesai kuliah baru saya urusin lagi sepedanya. Jadi yang pertama tetap harus kuliah karena pendidikan nomor satu. Gitu, Pak. Hmm. Oke, oke. Bangga nggak sih sama diri sendiri? Aduh Pak, sombong banget Pak Hah? kalau saya bilang saya panggil diri sendiri. Ya, bangga, bangga. Ya biasa aja sih Pak. Saya Loh, buat ya saya loh, luar biasa loh. Begini. Waktu saya seumuran dengan Yasa Cie, kayak kesannya gue senior Lu banget maksudnya gitu udah ya. kan Pak,
22 karena umurnya. Ya gitu lah. Ya beda-beda tipis lah gitu ya. Nggak, artinya waktu saya juga waktu saya gitu ya, seusianya ayah. Apa sih saya mikir apa sih yang saya lakukan gitu loh. Ya sekolah kuliah pulang gitu. Tapi kalau dilihat dari Yasa sampai mengharumkan nama bangsa loh. Itu kan bukan sesuatu yang biasa loh. Buat saya sih itu menjadi satu kebanggaan loh. Dan gila, gue bisa ya memberikan kontribusi buat bangsa ini. Merasa begitu nggak? Ya alhamdulillah kalau misalkan senang sih sebenarnya, senang Mhm. berkontribusi, tapi kalau bangga Hmm. mungkin ya bisa bangga sama negara saya sih sebenarnya, bukan sama diri saya Hmm. sendiri. Kayak Hmm. Hmm. saya bangga tuh sama orang-orang yang support saya sebenarnya. dari Hmm. dari saya mulai dari nol sampai saya sini, saya bukan Hmm. sendiri Pak, tapi saya juga ada papi Ya, saya, ada ya, orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, kayak ya orang ya. tua, terus semua orang yang mendukung saya tuh, saya bangga sama mereka sih lebih tepatnya daripada bangga saya. Kalau saya sendiri, mungkin saya emang banyak juga Pak kesalahan, jadi saya nggak bangga sama itu, tapi saya bangga sama orang-orang sekitar saya yang kayak mendukung saya lah dari nol sampai bisa jadi kayak sekarang gitu Pak. Karena kalau bukan sama mereka ya saya nggak bisa jadi kayak gitu. Jadi saya Ya, bangga banget sama luar semuanya. luar biasa nih. Ini bukan pemikiran anak muda yang biasa nih, yang taunya ini gue gitu kan. Ini gue dan ini gue. Ya orang lain karena ada gue. Kalau nggak ada gue juga nggak bisa apa-apa juga. Tapi pemikiran ayah saya ini berbeda ya. Ini menarik nih, menarik untuk bisa diceritakan gitu ya. Nah, eh ya apa namanya, ya tadi kecintaannya tadi juga gitu ya. Ya kita nggak tahu ya akan sampai kapan gitu ya. Dari ayah saya sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan sekarang mau sampai kapan nih gitu ya. Ya kaitannya dengan gini, di satu sisi apa yang dilakukan atau yang sudah dicapai gitu ya di dunia persepedaannya gitu ya, apakah akan stop di satu titik atau mungkin akan ada mimpi yang mungkin mau dicapai gitu ya. Ya, kalau kuliah tadi ya sudah pastilah ya, itu harus selesai dan juga harus, maksimal lah ya gitu ya. Tapi di satu sisi yang sayang juga kalau memang, ada yang bisa dimaksimalin lagi gitu ya. Karena kan pasti, berjenjang gitu kan. Tadi kan ayah saya bilang dari yang hanya sekedar bermain sepeda, mencoba untuk menekuninya, akhirnya masuk satu atlet, akhirnya juara nasional, juara internasional gitu ya. Nah, ada hal yang mungkin belum tercapai atau nggak ada mimpi yang ingin dicapai di kemudian hari kaitannya dengan dunia sepeda itu sendiri? Mimpi yang belum tercapai banyak sih Pak pasti. Hmm. Karena ya manusia nggak pernah merasa puas kan Pak. Ya, Saya juga ya. manusia biasa ya, saya pengen pengen tetap, jadi kalau saya sendiri tuh uh, biasa bermimpi tuh dari kecil dulu Pak. Dulu pas Mhm. saya awal-awal masuk ke dunia sepeda, Ya. pertama saya mikir, saya kayak kan kalau BMX tuh ada kayak babak babaknya. Jadi pertama babak penyisihan, semifinal, baru final kan. Nah, Mhm. saya belum bisa nyampe final, jadi saya dulu bermimpi, wah saya mau masuk final. Sampai saya masuk final, saya nggak akan puas kan sama apa yang saya masuk final itu, saya mau juara. Ya. Udah juara, Ya. saya mau lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi itu Ya. berjenjang gitu Pak mimpi saya. Untuk saat Mhm. ini, beberapa yang udah saya mimpikan emang udah tercapai, tapi masih ada mimpi-mimpi yang jauh, masih sebenarnya dibilang jauh nggak jauh-jauh juga sih, bisa dicapai, tapi ya lagi pandemi gini ada, aduh nggak bisa excuse juga. Jadi dari pandemi gini ada susah sih Pak. Saya tuh pengen pengen ini Pak, saya pengen ikut kejuaraan dunia di Eropa, jadi lebih Wow. pengen. Mhm. Udah dulu sempat sempat udah ngurusin semuanya lah, tapi ya karena lagi Mhm. pandemi Mhm. harus tunda Pandemi. dulu, jadi nanti setelah pandemi baru bisa ke sana. Jadi ya insya Oke. Allah, setelah pandemi selesai dan orang Indonesia boleh ikutan di luar, jadi ya saya pengen pengen banget sih Pak ikut juara di luar.
ya kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang bisa jadi pengalaman juga, ketemu teman-teman kayak teman-teman dari sana, belajar banyak sih Pak kalau saya udah di sana, karena ya itu mimpi segala umat sepeda kalau misalkan harus lomba di kejuaraan dunia tuh udah mimpi semua orang sih Pak. Kayak pembalap tuh F1 gitu pasti semua orang pengen kan. Jadi saya juga pengen Pak ikut jadi kejuaraan dunia itu. Iya. Cuma dari dulu sih Pak pengen. Gue doain deh ya. Amin Pak, amin. Ya tetap semangat ya. Makanya di situasi sekarang ini ya, ya pandemi memukul semua orang ya. Artinya mimpi-mimpi yang tadinya sudah disiapkan akhirat ya, bukan tidak jadi tapi tertunda gitu ya. Tetapi kan nggak serta-merta bahwa ini menjadi sesuatu yang akhirnya pesimis gitu ya, dan akhirnya menjadi ya sudahlah gitu ya. Tapi kan mesti tetap optimis, benar nggak? Nah, kalau selama pandemi gini berarti kegiatan semua persepedaan berhenti dong, atau mungkin ada cara lain untuk tetap tetap mengasah kemampuan atau skillnya dari sepeda itu sendiri, gimana? Kalau pandeminya apalagi PPKM sekarang ya Pak, pandemi lagi naik. Kalau ada kemarin saya baca bercandaan gitu di Instagram, ada yang bilang PPKM artinya para pembalap kembali menganggur. Jadi kita lagi. Iya kita nggak balapan. Kemarin juga sempat 2 minggu lalu tuh seharusnya saya lomba di balapan di Tangkuban Perahu, tapi nggak jadi ya karena COVID-nya naik. Jadi ya saya harus ditunda dulu. Terus ya sampai kabar dari pemerintah udah bisa balapan lagi, saya balapan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ya mungkin kita sebagai orang yang menjaga kesehatan kan Pak, kita bertanggung jawab juga, harus bertanggung jawab sebagai warga negara biar suasana semakin menurun COVID-nya. Jadi kita ya jangan keluar rumah. Jadi ya saya sekarang latihan di rumah aja. Jadi pakai sepeda statis atau mungkin nge-gym gitu, pakai nge-gym maksudnya pakai beban-beban ya, latihan biasa lah, workout gitu. Tapi kita nggak bakal latihan di trek sepeda untuk beberapa waktu sampai ada waktunya tentukan lah. Tapi ya kalau kata pelatih saya, yang paling penting itu kita harus selalu visualisasi. Jadi visualisasi itu kayak berimajinasi gitu. Jadi kita lagi balapan di trek atau lagi sepedahan di trek, walaupun kita di sepeda statis, tapi pemikiran kita harus tetap kayak, wah gue lagi balapan di sini nih, gue lagi ada di mana nih. Jadi kita harus tetap visualnya harus tetap in touch sama sepeda kita gitu lah. Jangan sampai hilang, karena kalau hilang suka kaku nanti kalau udah di sepedanya lagi. Oh, instingnya jadi nggak dapet kali ya? Iya bener. Feelingnya emang susah banget itu Pak. Nyarinya lagi. Bener kan, perhitungan itu kan, lu apalagi downhill kan, kadang-kadang lompat, ada belokan gitu kan, kalau kurang nekennya kan kadang-kadang jatuhnya suka beda, bener ya? Alhamdulillah. Gitu kan? Mantap. Iya dong, enggak, soalnya kan, enggak, gue terinspirasi dari kalau main game kan ada yang aku main game ini ya, downhill yang gitu tendang-tendang. Iya kan, kalau tekanan kurang, ini lompat kemarin ke jurang gitu kan, ke jurang. Gitu main gak sih? Main lah Pak, itu game segala umat. Dulu kan kita main di PS1, PS2 itu, lupa saya. Oh kan, berarti umuran kita sama dong ya, berarti umur kita sama. Pak, gak jauh. Tenang, aman. Iya. Gak jauh. Tapi yang sekarang ini juga ini nggak, main begitu nggak? Artinya ya kan ibaratnya gini kan, kalau di lari ada yang namanya virtual run gitu kan. Kalau di sepeda ada cycling run atau apa nggak sih? Ada sih Pak sebenarnya kalau di cabang olahraga sepeda yang downhill ya. Kalau yang ride kan ada kan gitu. Road bike ada pakai aplikasi gitu. Tapi kalau di downhill ya mau gimana Pak? Gimana cara ini visualisasi apa sih namanya, kayak lagi belok-belok kan ada susah Pak. Tapi kalau nggak, ya kan kalau game yang virtual itu kan ada kan gitu kan? Iya, ada virtual reality-nya mungkin. Kan ada gitu. Di rumah nggak ada? Nggak sampai segitunya? Nggak sampai segitunya? Belum ada yang bikin sih nanti. Coba kita bikin kali ya Pak. Kita.
Kalau game-game gitu kan ada kan, maksudnya yang Kayaknya sih game-game Pak, saya udah apa? kepikiran pengen bikin Heeh. sih Pak. Tapi nggak tahu. Oh, tapi menarik loh. Makanya gini, saya nggak tahu apakah ini menjadi salah satu ide juga gitu Asik. ya. Bener Pak. Ya di saat sekarang ini kan ya jangan sampai menganggur juga tadi PKM tadi kan gitu loh. Artinya kan ya oke lah secara fisik kita nggak bisa gitu, tapi kan untuk menambah bukan menambah sih, menjaga insting gitu ya, menjaga feeling, bagaimana perhitungan ada, lalu apa namanya ya segala perhitungan juga bisa tetap terjaga gitu kan, ya pakai virtual lah gitu ya, Iya bener bener sih nggak? Pak. Bener kayak Bisa, kalau balapan apa rally gitu, orang-orang iya balap kan? kan suka ada virtualnya. Aduh, belum Heeh. kepikiran sih Pak. Nanti coba kita kasih tahu ke siapa ya? Nggak tahu Bener juga lah. sih kasih tahu ke siapa. Ya nggak apa-apa kan berawal dari kecil dulu. Nah, dikasih tahu bapak Kemarin saya ada nanti Pak. boleh 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 nggak serius gini. Apa namanya? Gue sempat ngobrol dengan yang punyanya Coach ID ya. Jadi dia awalnya waktu tahun 2018 itu ada apa lagi hype-nya lari kan. Lagi hype-nya lari suka-suka apa ada lomba lari atau maraton apa segala macem lah ya, Borobudur maraton apa segala macem. Nah, akhirnya dia tercetus ide di kuliahnya itu adalah bikin apa namanya kalau di luar Virtualan. negeri udah ada virtual run. Akhirnya Hmm. apa? Dia bikin sama teman-temannya bikin aplikasi virtual run itu yang akhirnya jadi bisnis dan sampai sekarang bisnisnya dia di virtual run itu jadi booming. Yang dulunya nggak kebayang ada pandemi, sekarang ada pandemi justru dia apa Makin namanya makin. tambahan rezeki gitu loh Iya. ya, rezeki nomplok gitu loh. Nah, siapa tahu nanti Giran oke lah mungkin apa namanya Ayasa dengan teman-teman yuk bikin yuk gitu. Nanti untuk bisa mengaudit teman-teman kita nih sebenarnya menolong kita untuk bisa membuat itu yang akhirnya coba mungkin aja bisa terjadi ya. Bisa begitu nggak ya? Bisa sih Pak. Sebenarnya bisa banget sih Pak. Nah, Nggak tahu Pak cara bikinnya gimana. Saya bukan orang IT Pak. enggak. Jangan apa namanya Yasa idenya aja nanti yang bikin Boleh ada boleh. orang IT, ada Nanti orang tolong bisnis, yang ada nonton yang video apa. ini tolong. Ada Iya, investor tolong bantu ya saya. nah, that's penting loh, apalagi lo nih gue kasih ide gitu ya. Oh ya boleh juga nih. Kan pasti di dunianya kan pasti membutuhkan sesuatu inovasi yang mungkin kita bisa membantu apa namanya? Karena kan kita cinta kan. Tadi kan ya saya Bener. cinta dengan apa yang dilakukan sekarang ini. Kalau cinta kan gak hanya sekedar sebagai pelaku, tapi memikirkan juga untuk kemajuannya kan. Benar nggak? Bener bener Pak. Bener banget. Bener. Oke. Menarik banget sih. Kalau kehidupan percintaan saat ini masih atau Aduh. sudah ada? Aduh Pak. Yeah. No comment lah Pak. No comment ya. No comment ya. Oke. Ya udahlah nggak usah dibahas kalau no comment. Barangkali keceplosan gitu ya, sudah ada pasangannya gitu. Oke. Ayasha, ya tadi kan nggak mudah ya, lo membagi antara kuliah, bekerja, dan bermain dalam arti bersosialisasi, bekerja dalam arti bagaimana menjaga supaya apa namanya dunia sepedanya ini justru meningkat. Tadi kan ada mimpi-mimpi untuk bisa apa namanya ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya ada cara atau trik-trik yang dilakukan oleh Yasa supaya ini bisa berjalan gitu ya. Sharing dong kira-kira mungkin buat kita juga kok bisa ngejalanin ini ada tips atau apa nggak yang mungkin bisa di-share ke kita. Ya walaupun mungkin nanti orang kan pasti punya caranya masing-masing gitu ya. Kalau dari sosok Naila Ayasha nih, bagaimana menjalankan ini semua gitu? Monggo silakan. Kalau buat saya sih apa ya? Kita ya kayak tadi yang saya udah bilang dari keluarga saya juga udah selalu bilang untuk menggapai sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Dan oh ya ada satu juga, wah ini saya banyak banget sih belajar dari ayah saya karena ayah saya tuh suka banget kayak ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi ayah saya pernah bilang kalau kita mau dapat sesuatu mungkin kalau dalam artian ini mungkin juara sepeda atau mungkin dalam artian lain mungkin bisa kayak pengen dapat nilai bagus atau dapat gimana, kita harus ada usahanya. Jadi selama kita masih hidup kita harus tetap selalu berusaha. Mau apapun itu kita tetap harus berusaha. Jadi kita harus selalu berusaha biar dapat apa yang kita inginkan. Jadi kita bukan cuma mimpi doang. Jadi kita nggak bisa nih kita cuma bangun tidur
mimpi pengen jadi orang kaya gitu, ya nggak bisa Pak, kita harus berusahanya, harus ya kerja, harus ngapain, belajar, harus kalau misalkan mau menang ya harus latihan. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Jadi kalau misalkan mau menggapai sesuatu itu harus lewatin prosesnya. Proses itu ya berusaha itu. Jadi kita tetap dalam ya itulah. Jadi kita selalu ngomong apa sih? Jadi ya kalau misalkan kita pengen sesuatu ya kita harus melewati proses yang dimana kita harus tetap selalu berusaha. Nggak ada yang instan ya? Iya bener banget. Yang instan cuma mie instan. Itu juga instan harus dimasak dulu Pak. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada instan ya. Aduh, ya luar biasa ya. Berasa ya dorongan keluarga juga mempengaruhi ya untuk apa namanya dengan leluasa untuk bisa mengembangkan dirinya gitu ya. Aduh, kapan-kapan kita ngobrol yang lain lagi ya, ngobrol yang asik-asik aja boleh, mungkin kali ya. Boleh banget, jangan yang serius-serius lah ya. Pengen tahu perkembangan. Ini juga serius kok Pak. Pengen tahu sampai sejauh mana, ya boleh lah bocor-bocor dikit dunia percintaan seperti apa dan lain sebagainya. Iya nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Kalau buat Pak Haris apa sih yang enggak? Asik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semester depan juga bisa ketemu gue lagi. Amin Pak. Tapi tolong Pak jangan 7.20 Pak, di 9 jam 9. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Makanya kan kita ngobrol kan. Nggak belajar tapi ngobrol kan. Dari ngobrol kan banyak belajarnya. Daripada belajar nggak masuk akhirnya nggak jadi apa-apa, benar nggak? Benar Pak. Mudah-mudahan ya. Ngobrol, iya. Mudah-mudahan ya. Oke, thank you banget Ayasa. Next time kita akan ngobrol lagi. Gue titip bawa nama Indonesia. Gue hari ini pakai baju Indonesia. Mudah-mudahan apa namanya benar. Mudah-mudahan lo bisa memberikan atau membawa nama harum Indonesia, terutama wanita. Mantap. Pesepeda downhill yang mungkin juga akan terkenal. Benar banget Pak. Gak hanya di Indonesia, tapi di internasional. Gue tunggu ketika nanti lo di Olimpiade misalnya. Amin Pak. Itu dia, Ayasa, Indonesia. Dari rumah ya Pak nonton. Iya dong, harus. Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Sehat-sehat ya, Sa. Iya Pak, amin.